Ini mengguncang Rafael sampai ke intinya. Dia langsung meminta timnya untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap virus misterius ini. Jika virus ini tidak diturunkan, kemitraannya dengan Antajaya Group pasti akan menjadi mimpi buruk. Parahnya lagi, peluang kemitraan yang menggiurkan semacam ini tidak akan muncul kembali dengan mudah. Ditambah lagi, saat itu adalah waktu yang genting. Dia tidak mungkin menunggu sampai semua pelanggan dan kliennya menjatuhkan perangkat lunaknya sebelum dia menemukan solusinya. Dia perlu menyerang saat setrika masih panas. Sayangnya, timnya sendiri tidak berguna dan tidak mungkin baginya untuk meminta bantuan perusahaan lain. Dia tidak punya pilihan selain beralih ke forum peretas. Dia membuka utas meminta bantuan, siapapun yang berhasil menghancurkan virus akan sangat dihargai. Kinan tidak menyangka Rafael kehilangan kesabarannya secepat ini. Itu hanya hari kedua setelah dia membuang virus dan dia sudah kehilangan pijakan. Dia memindai utas Rafael dan tidak melakukan apapun. Postingan itu memang menarik banyak peretas lain untuk membantunya. Tak satu pun dari mereka bisa menetralisir virusnya. Orang-orang penasaran dan pertanyaan-pertanyaan beredar. Dari mana virus itu berasal dan kenapa tidak ada yang berhasil menimpanya? Keriuhan akhirnya mencapai Fanny, tetapi dia tidak punya waktu atau minat untuk menganalisis virus ini. Lagi pula, virus itu hanya memengaruhi perangkat lunak perusahaan Bramasta Corps. Itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan Antajaya Group, jadi dia tidak perlu terlibat. Namun, dia mungkin perlu mempertimbangkan kembali kandidat kemitraan tahun ini. Rafael hampir merobek celananya ketika mendengar berita ini. Dia cukup marah untuk ingin secara pribadi menarik pencipta virus menjadi potongan-potongan berdarah. Dia meningkatkan uang hadiah menjadi 500 miliar. 500 miliar untuk orang yang dapat membantu perusahaannya menghapus virus ini. 500 miliar. Dunia hacker menjadi gempar. 500 miliar untuk menghapus virus. Ini adalah uang mudah, banyak yang berteriak-teriak untuk melakukannya. Berita itu begitu besar sehingga bahkan Gavin mengetahuinya. Gavin telah kembali dari rumah sakit dan karena dia tidak ada hubungannya di rumah karena pemulihannya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya online, mencari peluang menghasilkan uang. Matanya hampir jatuh dari rongganya ketika Gavin melihat utas hadiah yang diposting oleh Rafael di forum. Dengan jantung berdebar, dia bergegas menemui Kinan dengan laptop di belakangnya. Kinan sibuk membuat makan siang mereka di dapur. Gavin terbang ke ruangan seperti peluru dan praktis mendorong laptopnya ke wajahnya, berkata, "Kak, apakah kamu melihat ini? Ini adalah utas hadiah yang diposting oleh perusahaan Bramasta Corps. Mereka memberikan 500 miliar untuk siapa saja yang dapat membantu mereka. Kalahkan virus. Percaya gak Kak, 500 miliar? Kita bakal kaya." Hendra kebetulan berjalan melewati dapur saat itu. Dia mendengar Gavin dan memarahinya dengan bercanda, "Mereka mengeluarkan 500 miliar sebagai hadiah. Tetapi apa hubungannya denganmu?" Ditambah lagi, fakta bahwa uang hadiahnya sangat tinggi berarti masalahnya pasti sangat sulit. Kamu baru saja lulus, dan kamu ingin mengatasi masalah yang juga tidak dapat dipecahkan oleh beberapa perusahaan besar? Tetap berpegang pada apa yang kamu ketahui dan mainkan permainanmu. Gavin menoleh dan menjawab sambil tersenyum, "Ayah, kamu tidak mengerti. Ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja di sini. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti." "Aku masih tidak akan mengerti bahkan setelah kamu melakukannya." Hendra melambaikan tangannya dengan acuh dan pergi ke ruang tamu untuk menonton serial TV-nya. Gavin menyadari Kinan masih fokus memotong sayuran. Dia bahkan tidak melirik layar laptopnya. Dia penasaran. "Kak, kenapa kamu tidak melihat ini? Ini 500 miliar, apakah kakak tidak mendengarku?"
Gavin yakin Kinan pasti bisa membantu perusahaan Brahmastha Corps memecahkan masalah virus ini. Kinan telah didewakan ke status mitos di dalam hatinya. Bagi Gavin, tidak ada masalah terkait komputer yang tidak bisa kakaknya tangani. Itulah mengapa reaksi pertamanya ketika dia melihat utas ini adalah pemikiran, mereka telah mencapai emas. Setelah Kinan melucuti virus, mereka akan memiliki uang 500 miliar, mereka akan menjadi lebih kaya. Kinan menoleh dengan anggun dan mengklaim dengan agak tidak memuaskan, hanya 500 miliar? Gavin berkata, "Kak, ini 500 miliar, bukan 500 juta. Keuntungan yang akan diterima Brahmastha Corps dari menjinakkan virus ini tentu saja lebih dari 500 miliar. Kemitraan yang direncanakan mereka dengan Antajaya Group akan gagal jika masalah virus ini tidak diselesaikan dan kemitraan itu pasti bernilai lebih dari 500 miliar, jelas Kinan. Gavin tercengang. Dia bertanya, "Kak, mengapa kamu begitu akrab dengan detail perusahaan mereka?" Kinan menawarkan dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menggambarkan cuaca. "Aku meretas basis data internal Brahmastha Corps." Gavin hampir terpeleset karena shock. "Kak, apa yang kamu katakan?" Dia menatap Kinan dengan tidak percaya, bergema, "Kamu meretas basis data internal Brahmastha Corps?" "Iya," Kinan membenarkan sambil mengangkat bahu. Berperilaku seolah-olah tidak gila belum lagi ilegal. Gavin untuk tidak bisa berkata database perusahaan. Itu adalah risiko besar meretas server perusahaan. Jadi mengapa dia melakukannya? "Kak, kenapa kamu meretas ke Brahmastha Corps? Jangan bilang, kamu ada hubungannya dengan virus ini?" Gavin bertanya dengan hati-hati. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tertawa. "Apa yang aku katakan? Bagaimana virus itu ada hubungannya denganmu, Kak? Aku tentu tidak percaya kamu akan melakukan hal seperti ini." "Tidak, kamu benar. Aku yang menciptakan virus itu," Kinan mengakui dengan mudah. Gavin memiliki rahang bawah ke lantai. "Kak, itu benar-benar kamu. Kamu tidak main-main denganku, kan? Tapi kenapa kamu melakukannya? Semuanya akan menjadi sangat buruk jika kamu ketahuan," kata Gavin buru-buru setelah dia sadar. Dia sangat terkejut bahwa semuanya keluar dalam bisikan. Kecemasan tertulis jelas di wajahnya. Dia tidak pernah bisa menduga kakaknya bertanggung jawab atas virus yang meledakkan forum hacker. Kinan yang dia kenal bukanlah orang jahat. Dia tidak akan dengan sengaja merilis virus komputer untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Kinan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia menjawab dengan suara rendah. "Suami Vania adalah Rafael, pemilik perusahaan Brahmastha Corps." Gavin akhirnya sadar. "Kak, apakah ini karena kamu ingin membalas dendam terhadap mereka? Tapi kamu seharusnya tidak menargetkan Rafael. Dia adalah suami Vania, tetapi dia seharusnya tidak bersalah karena asosiasi. Ditambah lagi, kita tidak boleh membuat musuh yang tidak perlu. Orang-orang yang kita balas hanya Sarah dan Vania. Orang yang memerintahkan untuk memukulmu adalah Rafael." Ini adalah kejutan lain untuk Gavin. Kinan menjelaskan, "Dua pria yang menyerangmu adalah pengawal pribadi Rafael. Mereka tidak akan melakukannya tanpa izin Rafael, bukan? Ditambah lagi, Rafael bukanlah orang suci. Dia memiliki beberapa kerangka di lemarinya. Ya, targetku adalah Sarah dan Vania, tapi aku juga harus mempertimbangkannya. Kamu pikir dia akan duduk diam seperti aku, bersilang pedang dengan istri dan ibu mertuanya?" Gavin akhirnya mengerti. Kakak perempuannya membantunya membalas dendam terhadap Trinitas yang tidak suci. Itu semua adalah bagian dari rencana balas dendamnya. Dia telah disimpan sepenuhnya dalam kegelapan. "Kak, kamu seharusnya memberitahuku. Aku akan dengan senang hati membantumu. Kamu tidak usah membayarku dalam rencana pembalasanmu. Aku keluargamu. Aku akan tetap bersamamu," komentar Gavin. Kesediaannya untuk mendukungnya tanpa pertanyaan dan tanpa takut akan pembalasan menyentuh Kinan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.